Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri atas Rizky Marlian Kaines, Arini, Anissa Yusria, Aryan Rafadia, Novita Dewi, dan Uswatun Hasanah. Kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai mata kuliah pengembangan kegiatan pendidikan anak usia dini. Dosen pengampu saya Ani Ari Rahmamini, MPD. Bahasa anak usia dini. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem simbol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui sistem suara, kata, pola yang digunakan manusia untuk menyampaikan pertukaran pikiran dan perasaan. Fungsi bahasa untuk anak usia dini menurut Gardner yaitu mengembangkan ekspresi, perasaan, imajinasi, dan pikiran. Sedangkan menurut Dinas Pendidikan Nasional, fungsi bahasa untuk anak usia dini adalah sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan, alat untuk mengembangkan intelektual anak, alat untuk mengembangkan ekspresi anak, dan yang terakhir adalah alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Kelompok bermain. Hakikat pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak usia dini dari lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Karakteristik anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun menurut Jaya tahun 2017 yaitu A. Sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.500 kata. B. Lingkup kosakata yang diucapkan anak menyangkut warna, ukuran, bentuk, rasa, bau, keindahan, suhu, perbedaan, perbandingan, jarak, dan permukaan. C. Dapat melakukan peran sebagai pendengar yang baik. D. Berpartisipasi dalam suatu percakapan. Karakteristik perkembangan dan belajar anak usia kelompok bermain. Karakteristik perkembangan dan belajar anak usia kelompok bermain dan TPA. 1. Pendidikan akan memperoleh hasil yang baik bila dilakukan sejak usia dini. 2. Usia dini dapat digolongkan di dalam anak usia prasekolah yang pertumbuhannya dibagi dalam 2 tahap, yakni usia sejak lahir sampai dengan usia 2 tahun dan usia antara 2 sampai 6 tahun. 3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak ada dari orang tua atau gen, dan ada faktor lingkungan seperti asupan gizi yang diterima. Faktor psikologis, anak usia dini memiliki karakteristik yang khas baik secara fisik, psikis, sosial, moral, masa kini, masa yang paling penting untuk sepanjang usia hidupnya. 4. Pendidikan baru dilakukan pada anak ketika mencapai usia 6 atau 7 tahun atau sekolah dasar. Stimulasi lingkungan terhadap fungsi otak yang sebagian besar telah berkembang dan akan terlambat pengembangannya sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. 5. Rumah adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak. Hal ini berimplikasi bahwa orang tua merupakan guru pertama bagi anak. Perencanaan dan penerapan program permainan pada anak usia dini. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003
dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan bermain melalui urutan sebagai berikut. Yang A, kegiatan bermain, pra bermain. Yang B, kegiatan bermain. Yang C, kegiatan penutup. Strategi peningkatan mutu PAUD. Tujuannya adalah meningkatkan akses dan kualitas melalui perubahan paradigma dan integrasi dengan program pendidikan keluarga atau parenting, meningkatkan layanan kepada orang tua, dan meningkatkan layanan kepada guru. Ada 8 strategi peningkatan mutu. Yang pertama, berpusat pada anak. Kedua, menitikberatkan pada konsep play-based learning, yaitu bermain. Yang ketiga, mengintegrasikan program pendidikan keluarga. Yang keempat, mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara sistematis dan berkelanjutan. Kemudian yang kelima, menggandeng sebanyak mungkin mitra untuk terlibat dalam program PAUD. Kemudian yang keenam, mengembangkan program PAUD hingga ke berbagai daerah. Kemudian yang ketujuh, melakukan pemutakhiran sistem data PAUD yang terpadu, transparan, dan akuntabel. Terus yang kedelapan, yang terakhir, melakukan penyesuaian anggaran PAUD. Penerapan metode pemberian tugas untuk meningkatkan kreativitas anak. Pengertian kreativitas dari buku Elizabeth Hurlock, Perkembangan Anak tahun 2010, menurut Grave Dahl, kreativitas adalah kemampuan seorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Dapat berbentuk kegiatan imajinatif atau sintesis yang hasilnya bukan hanya perangkuman. Ia mungkin dapat produk seni, kesusastraan, produk ilmiah, atau mungkin bersifat prosedural atau metodologis. Pemberian tugas merupakan salah satu metode yang dilakukan pendidik ketika memberikan pekerjaan kepada anak untuk mencapai suatu tujuan kegiatan pengembangan tertentu. Dengan mengerjakan tugas yang diberikan, diharapkan akan terdapat perubahan tingkah laku pada anak sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Pentingnya teknologi bagi PAUD. Sumber daya manusia atau SDM yang unggul merupakan kunci kemajuan dan daya saing bangsa. SDM unggul merupakan individu yang memiliki kreativitas, inovasi, dan kecepatan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Tantangan untuk ke depan didominasi oleh percepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan istilah umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. TIK penyatukan komputerisasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari TIK bukan hanya berupa komputer pribadi, melainkan juga telepon, TV, peralatan elektronik rumah tangga, dan piranti genggam modern. Contoh, telepon seluler. TIK dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Guru perlu memahami dan menguasai keterampilan penggunaan media belajar berbasis TIK dengan didasari oleh internalisasi digital. Merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 Ayat 4 Tahun 2003 menyebutkan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga berusia 6 tahun. Hal ini dilakukan untuk melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam literasi digital pada anak usia dini, menunjukkan kemampuan dan keterampilan anak dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital untuk bermain ataupun belajar. Literasi digital pada PAUD menunjukkan kemampuan dan keterampilan guru dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital sebagai alat pembelajaran dan alat komunikasi dengan orang tua siswa. Literasi digital pada orang tua menunjukkan kecakapan orang tua dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital, termasuk saat mengawasi dan mengontrol aktivitas penggunaan media digital oleh anak usia dini. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, Tiada duanya.